Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Devani Azari Putri, Windy Putriani, Royhan Rizky Saputra, dan Atarik Novel Ihsan. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi kami yaitu peradaban Islam pada masa Perang Salib. Dengan subpoin pertama, peran dinasti Mamluk dalam mencantal pasukan salib yang akan dipaparkan oleh Atarik. Yang kedua, faktor terjadinya Perang Salib yang akan dipaparkan oleh Windy, dan yang ketiga, dampak perang salib terhadap umat Islam yang akan dipaparkan oleh Royhan, dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama yang berjudul peranan dinasti Mamluk dalam mengcounter pasukan salib. Dinasti Mamluk adalah sebuah rezim yang dikendalikan oleh pasukan Buddha pada mulanya Sultan dan dari keluarga Ayyubiyah, diikuti dengan pergantian raja Buddha Belian yang terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Bahri dan Bariji. Seorang Mamluk bernama Quthus menjadi Sultan Mesir yang baru dan berakhirnya ke Kesultanan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah segera dibangkitkan lagi oleh Baybars, Sultan keempat dari dinasti Mamluk Bahri. Mesir di bawah dinasti Mamluk, yaitu Sultan Quthus, yang terkenal akan keimanannya terhadap Allah SWT, adalah seorang yang pemberani dan mendeklarasikan jihad terhadap invasi tentara salib. Sultan Baybars juga memiliki kontribusi yang besar dalam memerangi tentara salib dari Suriah dengan memberi serangan terus-menerus hingga salib tidak dapat membendung kekuatan pasukan Islam. Dinasti Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang didukung pasukan salib beberapa kali, dan dengan kemenangan beberapa kali ini dapat mengembalikan perkokohan untuk mengepung kedudukan pasukan salib yang akhirnya pasukan salib melakukan gencatan senjata. Faktor terjadinya Perang Salib. Perang Salib terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang sejak 632 Masehi. Dianggap sebagai pihak penyerang bukan saja di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia disebut Perang Salib, karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Penyebab langsung terjadinya Perang Salib adalah permintaan Kaisar Alexius Comnenus pada tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar dari Bizantium meminta bantuan dari Romawi karena daerah-daerah yang tersebar sampai ke pesisir laut Marmora dibinasakan oleh Bani Saljuk. Penyebab lain Perang Salib adalah faktor sosial dan ekonomi. Dampak Perang Salib terhadap umat Islam ialah banyak kehilangan sebagian besar warisan kebudayaan karena dirampas bangsa Eropa dan menyebabkan kemunduran berbagai bidang dalam Islam, terutama di bidang pendidikan. Perang Salib juga mengakibatkan habisnya seluruh aset kekayaan umat Islam dan mengorbankan banyak jiwa kaum muslimin. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi yaitu Perang Salib merupakan perang keagamaan selama 2 abad yang terjadi sebagai reaksi Kristen di Eropa terhadap umat di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang terjadinya Perang Salib antara Timur dengan Barat Kristen, disebabkan oleh faktor-faktor utama yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Perang Salib yang berlangsung hampir 200 tahun ini tidak berlangsung secara terus-menerus, tetapi memiliki tahap per tahap, yaitu dari periode 1 hingga 3. Secara garis besar, dampak Perang Salib adalah saling tukar-menukar ilmu pengetahuan antara Kristen dengan Islam. Baiklah, itulah kesimpulan dari pemaparan materi kami. Sekian, terima kasih.